Kenapa disuruh seperti itu? Karena insya Allah bila ditakdirkan memiliki anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan, itu akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadawi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Izar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikra lan tuturaan ba'di siqati saking sebagian pira-pira ulama utawa ulama ahli hikmah, Anaman saat temene wong kodama kang dinginake sapa man ismallahi ing maca asmane Gusti Allah, tegese bismillahirrahmanirrahim ya. Indal jima'i nalikane ngarepake jima'i zaujatihi, tegese jima bojo wadone man, wa surat al ikhlas lan maca surat ikhlas ila akhirih maring tumekane akhir surat ikhlas, wa kabarolan maca takbir, wa halalan maca tahlil. Di sini dinukil dari sebagian ulama ahli hikmah. Jadi barang siapa yang akan melakukan jima atau hendak melakukan jima kepada istrinya, pasangannya, itu hendaklah membaca basmalah, surat al-ikhlas, takbir dan tahlil ya. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, al-ikhlas itu adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu membaca takbir Allahu akbar dan tahlil la ilaha illallah ya. Wa qala lan donga sapa man bismillahil azim Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta an tukhrija min sulbi. Yang selanjutnya adalah berdoa seperti itu ya. Kenapa kok sampai disuruh membaca basmalah, membaca surat al-ikhlas, tahlil dan takbir, setelah itu membaca doa bismillahil azim ila akhirih? Kenapa? Summa ya'muru mangko nuli perintah sapa man azaujata ing bojo bil ittijai kelawan turu miring ala jambiha ing atas lambunge zaujah al aymani kang arah tangan, fa inna hamlaha mongko sak temene wetengane zaujah yakunu iku ana dakaron iku rupa lanang biidnillahi ta'ala kelawan idine Gusti Allah. Nah, setelah membaca itu semua, terus dia menyuruh istrinya tidur pada arah kanan dari badannya, maka insya Allah anaknya nanti akan berupa laki-laki dengan izinnya Allah ya. Kenapa sih kok itu diharapkan? Yang diharapkan itu kebanyakan anak laki-laki ya, karena itu bisa menuruni dari silsilah bapaknya atau orang tua ayahnya ya. Jadi itu silsilahnya itu nyambung ya sampai ayahnya dari bapaknya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali azam tulan tapi sapa ingsun, tegese Imam Suyuti hadza dzikra ing ikilah dzikir wa sifatalan sifat fawajatuhu mongko nemu sapa ingsun ing ikilah dzikir sahihan iku sahih la raiba fihi, ora ana kemamangan ing dalem hadza dzikri wa billahi taufiqi lan kelawan iku wa billahi lan kelawan iku kelawan Gusti Allah taufiku utawi ana taufik indah wis rampung apa qaul. Nah, setelah itu ternyata Imam Suyuti itu juga mengistiqomahkan doa tersebut ya, dan perilaku tersebut ya, dan itu memang benar-benar sungguh adanya tanpa ada keraguan sama sekali ya. Jadi memang benar-benar sudah dilakukan oleh beberapa ulama-ulama salafus sholihin atau ulama-ulama terdahulu. Jadi ketika membaca semua itu tadi, doa-doa itu, setelah itu menyuruh istrinya atau pasangannya itu tidur menghadap ke kanan, insya Allah itu akan menghasilkan anak laki-laki ya. Itu kitab Suyuti. Imam Suyuti tadi itu berkata dalam kitab Al-Hamad fit Tibi wal Hikmah, yang mana disebut yang dibuang sebagiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa ba'dul masyayikh sebagian ulama, man utawi sapane wong ata iku kan ijma sapa man zaujatahu ing bojo wadone man, faqala mongko nuli ngucap sapa man fi nafsi ing dalem jero atine man, hina hasa ing dalem sekirane krasa sapa man bil inzali kelawan krasane metu ing pengucap la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ya. Di sini
Sebagian ulama atau sebagian masyayikh itu berkata, jadi barang siapa yang menjima istrinya lalu ketika terasa akan mengeluarkan mani, itu dia membaca ayat ini di dalam hati. Ayatnya apa? La yudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Ya. Kenapa kok dianjurkan untuk membaca ayat tersebut? Yakunu mongko ana sapa al waladu anak in qaddara lamun nakdirake ing anak sapa Allah sinten Allah Gusti Allah taala halimuhu luhur sinten Allah min dalika saking mengkono idyani ila akhirih fa ikon iku ngungkuli ala walidayhi ing atase wong tuwa lorone walad ilman apane ilmune wa sya'nan lan tinggahe wa amalan lan amale insyaallahu taala insyaallah lamun ngersake sinten Allah Gusti Allah taala halimuhu luhur sinten Allah. Nah, jadi ketika terasa mengeluarkan mani, dua-duanya diusahakan berdoa di dalam hati la yudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Ya, kenapa disuruh seperti itu? Karena insya Allah bila ditakdirkan memiliki anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan, itu akan mengungguli dari orang tuanya, entah itu dari segi ilmunya, entah itu dari segi tingkah lakunya, dan entah itu dari segi amaliyahnya, ya insya Allah, ya bila Allah menghendaki. Tapi insya Allah, tapi yang namanya Allah Ta'ala ketika kita mengucapkan insya Allah itu biasanya 99% pasti Allah mengabulkan, ya. Jadi bacalah ayat tersebut agar anak kita itu ataupun keturunan kita kelak itu melebihi ilmunya dari kita, tingkah lakunya dan amaliyahnya, ya. Kalau wis ngendika sapa sahih fi hasyiatil bujairimi alal khatib ing dalam kitab hasyiatil bujairimi alal khatib faidatan utawi ana sucine faidah itu ningali sapa ingsun fi khatil azraqi kelawan tulisane Imam Azraq an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegese saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaman ing sak temene wong arep kang ngarepake sapa man ang talida ing yen to mana sapa imraatuhu bojo wadone man dakaran ing wong lanang fa innahu mongko temane man yadhu iku bisa nyelehake sapa man ala bataniha ing atase wetenge man utawa ing atase wetenge imro'ah fi awalil hamli ing dalam awali utawa kawitane hamil wa yaqulu lan ngucap ing pengucap bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Nah, yang selanjutnya Kiai Musannif berkata dalam kitab Hasyatul Bujairimi ya Al-Hitab yang mana di sini dijelaskan bahwa saya itu melihat tulisan Imam Ar-Razzaq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang menginginkan istrinya itu melahirkan anak laki-laki, maka ketika awal kehamilannya hendaklah membaca doa ini ya, dan meletakkan tangannya itu di perut istrinya ketika hamil tadi ya, ketika hamil katakanlah hamil baru menginjak 1 bulan ataupun 2 bulan ya, itu meletakkan tangannya di atas perut istrinya sambil berdoa ini, dan berdoa lafadz ini Bismillahirrahmanirrahim wa yaqulu lan donga sapa man Bismillahirrahmanirrahim ing pengucap Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini usami ma fi bataniha Muhammadan faj'alhu li dzakaran fa innahu mongko sak temene ma iku yuladu bakal den lahirake dzakaran hale wong lanang insyaallah lamun ngersake sinten Allah mujarrabun utawi madkur iku wis dijajal. Nah, ketika melakukan seperti itu, tangan suami diletakkan di atas perutnya istrinya dengan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini usami ma fi bataniha Muhammadan faj'alhu li dzakaran, insyaallah itu akan mempunyai anak laki-laki, dan doa ini mujarab ya. Jadi benar-benar adanya sudah pernah dilakukan oleh para ulama salafus sholihin. Semoga bisa bermanfaat bagi pengantin yang sudah lama ataupun pengantin baru ataupun yang akan menikah. Insya Allah kajian ini pasti bermanfaat, dan pesan saya jangan berpikiran yang tidak tentang kajian kitab Fathul Isyar ataupun Qurratul Uyun, karena itu memang benar adanya dari ulama-ulama terdahulu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.